Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kiranya untuk kita mengawali dengan sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh diikuti setelah saya. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Terakhir, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Baik, alhamdulillah. Ini yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika subuh. Mungkin pernah kami sampaikan, hanya pengingat saja, bahwa satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau keluar salat subuh dari rumahnya, dia dapati istrinya Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha udah ada di tempat sujudnya. Berangkat subuh, istri sudah ada di tempat sujudnya. Terus lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamit berangkat menuju masjid. Selesai salat subuh seperti biasa, Rasulullah nggak langsung pulang. Alhamdulillah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Tunggu sampai waktu syuruk. Waktu syuruk selesai, Rasulullah salat, baru setelah itu beliau pulang. Begitu pulang, beliau masih mendapatkan istrinya Sayyidah Juwairiyah persis di tempat tadi beliau tinggalkan, masih di atas tempat sujudnya. Masya Allah. Ya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau masih dalam keadaan seperti aku tinggalkan tadi, nggak beranjak kemana-mana? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mau nggak aku ajarin 4 kalimat yang diulang 3 kali, tapi pahalanya seperti apa yang kau lakukan dari sebelum subuh sampai selesai syuruk? Maka Rasulullah membaca tasbih tadi. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. 4 kalimat 3 kali diulang ya. Nah, ini jemaah yang lagi mau pergi ke masjid, jalan sekian meter ke masjid, ambil bawa motor ke masjid, kayaknya cukup ya baca 3 kali itu ya. Jadi insya Allah yang membaca itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringan-ringan saja, tapi kita bisa melihat bagaimana sosok anak didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Sehingga mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita, bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah keinginan kita sama dengan keinginan para sahabat Rasulullah? Sama-sama pengen dapat ridhonya Allah, sama-sama pengen masuk surganya Allah, sama-sama ingin dibangkitkan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka contoh yang sudah sukses, contoh yang sudah berhasil. Nah, ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah sudah sabdakan, sudah Rasulullah garanti, jamin bahwa
beliau radhiyallahu anhu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang akan kita bahas hari ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arda. Mendengar nama Abdurrahman bin Auf insyaallah udah sering dengar. Biasanya identik dengan apa Abdurrahman bin Auf itu? Kaya. Identiknya sama harta. Identiknya sama sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, ternyata Abdurrahman bin Auf dibalik dari kedermawanannya, beliau punya banyak sekali sifat yang menjadikan Rasulullah cinta sekali dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi nggak hanya sekedar sedekah, infak, wakafnya Abdurrahman bin Auf saja, tapi banyak sifat-sifat yang lain yang perlu kita lihat, kemudian kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, wa qabaila dzalik Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu wa ardah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda antara umur Rasulullah dengan umur dirinya itu sekitar 10 tahun. Karena Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun ba'da amil fil, setelah tahun gajah. Nah, kita tahu tahun gajah adalah tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau adalah 1 dari 10, 1 dari 8 dan 1 dari 6. Maksudnya apa 1 dari 10? 1 dari 10 orang yang Rasulullah sabdakan terjamin masuk surga. Kalimat mana yang lebih indah ketika digaransi oleh Rasulullah? Nah, kamu masuk surga. Allah karim. Karena dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talhah ibnu Ubaidillah fil jannah. 10 orang itu Rasulullah sebutkan itu. Jadi Abdurrahman termasuk di dalamnya. Awwalul ashr. 1 dari 10. Kemudian beliau juga 1 dari 8. Yakni 1 dari 8 orang yang awal-awal masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. As-sabiqunal awwalun. Bayangin, orang-orang belum beriman sama Rasul, orang-orang masih banyak yang mendustakan Rasul. Orang-orang yang mau berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihina, disakiti, dipressure dan lain sebagainya. Beliau termasuk di antara orang-orang yang awal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau 1 di antara 6, ya. 1 di antara 6 ahlu syura. Ahlu syura ini orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu saat sedang sakaratul maut, nazak, untuk menggantikan diri beliau. 6 orang ini dipilih oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, coba kalian bermusyawarahlah, cari siapa pengganti diriku selepas wafatku. Dan Abdurrahman bin Auf terpilih salah satunya. Dan beliau yang pertama kali mengatakan, wallahi la uridul khilafah, saya nggak mau khilafah ini. Beliau nggak ada tamaknya sama kekuasaan, karena beliau tahu konsekuensi dari seorang penguasa itu adalah semua beban rakyat itu ada di pundak beliau. Nggak berani beliau. Ya. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya tara man dzakar rajul al-azim allazi faza bitilkal manqibah al-azimah huwa min allazi kataballahu lahum sa'ada wal maghfirah wa hum fi butuni ummahatihim. Orang sosok yang memang sudah tercatat sebagai orang yang bahagia mendapat ampunan Allah semenjak ada dalam perut ibunya. Ini dikisahkan dari Ibrahim bin Abdurrahman, putra beliau. Satu waktu Abdurrahman bin Auf pingsan, gitu ya. Sampai orang menyangka bahwa Abdurrahman bin Auf tuh mati, karena udah ini bakalan mati sudah ini. Ya. Hatta kamu min indihi wa jallaluh,
sampai kemudian beliau tersadarkan, terus beliau membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang juga ikut bertakbir gitu. Wah, alhamdulillah, Allahu akbar, Abdurrahman bin Auf siuman. Begitulah kurang lebih keadaannya ya. Fakabbara ahlul bait, summa qala lahum, terus Abdurrahman bin Auf nanya sama keluarganya. Husya alayya anifan, tadi saya pingsan ya, kata Abdurrahman. Qalu na'am, iya. Qala sadaqtum, oh betul kalau gitu. Tadi ketika saya pingsan, saya didatangi oleh dua orang yang ajidu fihi masyiddah wa fadhazah, mukanya itu seremnya luar biasa, dua sosok itu. Terus dia membawaku, dia membawa diriku untuk dibawa ke pengadilan. Dalam mimpinya beliau, di bawah alam bawah sadarnya beliau itu. Hatta laqiya rajulan, sampai kemudian begitu dibawa saya ketemu lagi dengan satu sosok, satu orang. Sosok ini bertanya, "Aina tazhabani bihaza?" Kalian berdua mau membawa orang ini kemana? Yani Abdurrahman bin Auf mau dibawa kemana gitu. Qala nuhakimuhu ilal azizil amin, kami mau mengadili dirinya kepada yang maha adil. Faqala irji'a, udah pulang, kata sosok yang ditemui di tengah jalan itu, pulang. Fa innahu minal ladzina kataballahu lahumus sa'ada wal maghfirah wa hum fi butuni ummahatihim. Orang yang kalian bawa itu adalah salah satu yang sudah Allah catat kebahagiaan dan ampunan bahkan sejak di perut ibunya. Wa innahu sayumatta' bihi banuhu ila masya Allah. Dia masih punya kesempatan hidup sama keluarganya sampai waktu yang sudah ditentukan Allah. Dan terbukti fa'asha ba'da dzalika syahr. Setelah beliau menceritakan kisahnya itu, beliau diwafatkan oleh Allah sebulan setelahnya. Allah karim. Ini firasatul mukmin, tajam ya. Ini kalau sahabat Rasulullah tuh firasahnya tajam, firasatnya tajam. Bukannya klinik, bukan. Tapi karena memang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita juga sampaikan. Kalau orang udah dekat sama Allah, nggak ada lain nggak bukan, Allah akan berikan mahabbah untuk mereka. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, Allah yang ngarahin matanya, lisannya, telinganya, tangannya, kakinya. Ya. Jadi firasahnya tajam. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati ya sama orang yang beriman kalau udah punya firasah itu tajam sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Satu kisah dari beliau. Ya. Inna sahabi al-jalil Abdurrahman bin Auf alladhi kana ismuhu fil jahiliyah Abdu Amr wa qila Abdul Haris wa qila Abdul Ka'bah fasamahu Allah taala anhu Abdurrahman. Nama awalnya sebelum masuk ke dalam agama Islam tuh ada yang bilang Abdu Amr, ada yang bilang Abdul Haris, ada yang bilang Abdul Ka'bah. Tapi begitu masuk Islam ganti namanya jadi Abdurrahman. Abdurrahman salah satu nama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kelak namakan putra putrimu Abdullah atau Abdurrahman, karena itu dua nama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Gantilah nama menjadi Abdurrahman. Ada Bapak Abdurrahman di sini? Masya Allah. Bapak Abdurrahman nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sosoknya juga dicintai Allah. Amin. Baik. Abdurrahman bin Auf memiliki sifat iffah yang luar biasa. Ya. Afafu yu'jizul khalam an wasfihi. Dalam kitab Ashabur Rasul ini, sifat iffahnya Abdurrahman bin Auf ini sulit untuk diurai dengan kata-kata. Karena beliau ada satu kisah ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dilakukan pertama kali membangun masjid dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Fulan saudaranya fulan,
dipersaudarakan. Fulan saudaranya fulan, Masya Allah. Termasuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Ya. Jadi ada orang Ansar, kalau Ansar berarti di Madinah. Ya, namanya Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf sosok ini. Ya, Rasulullah tuh detail kalau melihat sahabat itu. Ya. Dan sahabat juga detail kalau melihat Rasul. Kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sahabat tuh sampai tahu loh, berapa sih jumlah helai jenggotnya Rasul gitu, sampai sebegitu detailnya. Dan Rasulullah juga tahu bagaimana keadaan sahabat-sahabatnya. Oh, latar belakangnya seperti ini. Oh, dia punya sifat kayak gini. Maka begitu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan, Rasulullah cari ya yang bisa berjalan bergandengan tangan dengan saudaranya ini. Maka dipilihlah Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sa'ad bin Rabi' ini orang kaya di kota Madinah ya. Bahkan kebun-kebun di kota Madinah itu ya punya beliau. Hampir semua kebun di kota Madinah miliknya Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda ya. Fa'an Anas, dari Anas, begitu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad ibn Rabi', fa'arada alaihi ayyunasifahu ahlahu wa malahu, faqala Abdurrahman barakallahu laka fi ahlika wa malik. Itu kata Sa'ad bin Rabi', saya kasih harta saya kasih keluarga saya untuk dirimu. Lihat apa kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nah, jadi kalau bapak ibu dikasih sesuatu sama orang, jangan syukron doang, doain tuh orang ya. Makasihnya udah bagus, tambahin lagi. Apa doanya? Salah satunya barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluargamu, juga memberkahi hartamu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Dikasih itu. Apa kata apa kata Sa'ad ibn Rabi'? Wahai Abdurrahman, ketahuilah ini kebun-kebun di kota Madinah punya aku. Kalau kau mau, aku akan bagi dua. Setengah aku masih manfaatkan, setengah lagi kau ambil. Allah. Syatra mali, setengah harta saya kamu ambil. Masih ada nggak nih orang-orang kayak Abdurrahman bin Auf di sini? Saya pengen jadi saudaranya kalau bisa. Setengah hartanya dikasih. Syatra mali, setengah harta. Allah. Saya punya istri, kata beliau. Nanti saya tanya sama istri saya, kalau dia bersedia berkhidmah pada dirimu, kalau kemudian dia ada perasaan dengan dirimu, saya akan dengan ikhlas untuk menceraikan dirinya. Selepas idahnya silakan kau jadikan dia istrimu. Sampai sebegitunya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak usah saudaraku, cukup. Dullani ala suq. Beliau cuma minta satu, tolong tunjukin di mana pasar. Itu doang. Enggak ada yang lain? Enggak. Itu namanya iffah. Iffah itu menjaga harga diri, menjaga kesucian diri. Kalau kita ini aji mumpung, saya punya setengah harta, oh boleh tuh, lumayan di setengah harta, orang paling kaya lagi di kota Madinah. Iya, aji mumpung, memanfaatkan keadaan. Dan banyak orang-orang seperti itu. Nah, Islam harus menampakkan iffah, kesucian dirinya. Oh enggak usah. Saya bahkan berusaha. Bahkan enggak dianjurkan tuh kita dalam keadaan terdesak terus minta enggak. La yas'aluna nasa ilhafa. Enggak boleh itu minta-minta. Menjaga harga diri gitu. Enggak aji mumpung terus kemudian terus memanfaatkan harta orang gitu ya. Aduh ya Allah.
Ini ifahnya. Maka kisah Abdurrahman itu yang disaksikan sama sahabat-sahabat yang lain menutup kisah-kisah yang lain saat dipersaudarakan dengan saudara-saudara Muhajirin dan Ansar itu. Wah, Abdurrahman ditawarin ini itu nggak ada yang diambil. Dia cuma minta satu, tolong pasar di mana sih? Gitu. Ya, Masya Allah. Padahal datang itu ke kota Madinah nggak punya apa-apa Abdurrahman itu. Semua harta ditinggalkan. Kalau dia bawa harta aja yang dia miliki di kota Mekah ketahuan ya kalau mau hijrah, maka ditinggalkan itu. Begitu sampai sana, ditawarin ini tuh, no, enggak. Tolong tunjukkan di mana pasar. Setelah itu Abdurrahman bin Auf berangkat ke pasar, dia mulai bekerja sedikit demi sedikit. Enggak lama kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah, terus Rasulullah melihat Abdurrahman rapi benar. Iya dong ya Rasul, masa pengantin baru nggak rapi? Habis kawin dia ternyata, habis nikah. Ya, dengan hartanya yang dia kumpulkan sedikit-sedikit itu, beliau awali dari apa yang dia bisa lakukan, dikumpulkan jadi emas, terus lantas kemudian jadi mahar. Itu usaha seorang muslim itu. Harus punya ifah kita, Pak. Lagi-lagi tuh, jangan manfaatin keadaan, jangan aji mumpung. Enggak, kita punya harga diri. Kita punya harga diri. Dibayar untuk sumpah palsu, aduh ya Allah. Dibayar untuk membuat satu berita palsu, nggak ada izahnya itu, nggak ada ifahnya. Ya. Jadi ifah menjaga harga diri. Nah, maka natu fi qalbi sahabah radhiyallahu anhum. Lihat, selain ifah juga bagaimana sosok seorang Abdurrahman bin Auf di mata sahabat-sahabatnya. Yang pertama Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu warḍah. Orang yang rajin untuk belajar, datang ke majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak heran ada beberapa perkara ketika para sahabat ini nggak punya rujukan lagi, mereka merasa bingung dengan apa yang harus diputuskan atas perkara-perkara syar'i. Abdurrahman bin Auf datang sebagai penyelamat. Kurang lebih begitu yang lain tuh bingung, Abdurrahman bin Auf datang. Saya pernah dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini begitu. Ya. Beberapa kali kejadiannya seperti itu. Seperti kejadian wabah taun. Ya. Umar bin Khattab bingung nih. Begitu beliau mau pulang, nggak usah lewat tempat yang ada wabahnya tuh. Itu kan keputusan Umar yang ditentang sama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kata Abu Ubaidah, udah tawakal aja sama Allah gitu. Kata Umar, aduh, nggak bisa begitu. Cuman saya bingung nih, mau ngomong dalilnya saya nggak ingat betul. Oh, datanglah Abdurrahman bin Auf, kemudian bercerita tentang keadaan atau bercerita tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan wabah taun itu. Kalau ada taun, kalau ada wabah, udah menjauh. Yang ada di dalam jangan keluar, yang ada di luar jangan ke dalam. Itu hadis Rasul. Dari siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang lain nggak dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kenapa? Dia hadir di majelis ilmunya Rasul saat itu. Jadi berbahagialah para ahlul ilm, berbahagialah para talibul ilm. Ya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. 6. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah adalah orang yang hatinya lembut sekali. Hatinya lembut. Ya. Sosoknya beliau tinggi, putih, agak kurus sosoknya nih. Tapi sosok Abdurrahman bin Auf ini sungguh mengesankan, bukan karena tampannya seorang Abdurrahman bin Auf, bukan karena kulit putihnya Abdurrahman bin Auf, tapi karena kelembutan hatinya. Ini yang orang kalau ngelihat sesuatu dia langsung ingatnya sama Allah, ingatnya sama akhirat. Ya. Satu waktu beliau makan korma. Ini yang makan korma bos korma nih, yang punya kebun-kebun di kota Madinah. Maka mau jenis korma apa juga bisa dimakan sama Abdurrahman bin Auf. Saat itu datang di hadapan beliau satu korma mengkel-mengkel, cakep-cakep tuh korma tuh. Begitu beliau makan, ini lagi mau buka puasa nih, beliau makan, nangis beliau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Allah,
Rasulullah dulu nggak pernah makan kurma mengkel begini. Terus saya dengan mudahnya makan. Aduh ya Allah. Padahal itu makanan halal, boleh untuk dimakan. Tapi itulah orang-orang yang jiwa dan hatinya terpaut kepada Allah dan Rasulnya. Apa-apa dia pikirin Allah Rasulnya, Allah Rasulnya, Allah Rasulnya. Para orang-orang soleh seperti apa tuh. Ya Allah, langsung tuh nggak nafsu makan, ditinggalin tuh kormanya sama beliau radhiyallahu ta'ala anhu warda. Padahal dia yang punya korma, dia insya Allah tuh harta halal. Satu waktu beliau lagi ngobrol sama teman-temannya, sama sahabat-sahabat, dah emang ahlul ilmu ya, kalau ngomong nggak jauh dari ilmu. Terus kemudian di antara sahabat ada yang kemudian menukil ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muzammil, di mana ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Itu ya Ustaz Ali. Ya. Inna ladaina ankalau wa jahima. Sesungguhnya kami nanti akan sediakan bagi orang-orang yang banyak keburukannya di dunia itu berupa belenggu di lehernya yang dia nggak mampu untuk mengangkat lehernya sendiri. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Kami akan berikan dia makanan yang sungguh banyak durinya, ketika dimakan masuk ke kerongkongannya nggak bisa dikeluarkan dan nggak bisa ditelan. Allah. Jadi kalau udah makan tuh udah nyangkut sudah. Dia nggak bisa dikeluarin, nggak bisa ditelan juga. Wa 'adzaban alima, dan azab yang luar biasa. Itu Abdurrahman bin Auf tuh langsung nggak enak ngapa-ngapain. Abdurrahman bin Auf tuh langsung merenung, hatinya tuh sakit sekali. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Beliau punya pakaian itu, pakaiannya pakaian yang sama dengan karyawan-karyawan. Ini pernah kita sampaikan juga nih. Abdurrahman bin Auf tuh. Sampai-sampai Utsman satu waktu penasaran, ada satu orang nih kok beda gitu, tapi pakaiannya sama dengan orang-orang yang lain. Ya. Pakai apa itu namanya, tutupan muka ya, karena kan kalau di padang pasir debu suka masuk gitu, maka dipakai tuh. Ya. Dipakai dilebet-lebetin apa namanya sorbannya itu, jadi nggak ketahuan. Pakaiannya lusuh. Sampai kata Utsman kepada Musawir, kalau nggak salah itu keponakannya Abdurrahman bin Auf, kata Utsman, itu siapa tuh? Masa nggak tahu? Itu siapa itu? Itu Abdurrahman bin Auf. Allah. Bahan bajunya bahan kasar. Padahal orang yang termasuk paling kaya di kota Madinah. Dia jadikan bajunya sama dengan karyawan-karyawannya. Maka kalau dia datang ke tempat, ke kebun kormanya Abdurrahman bin Auf, kita datang nih, nggak tahu mana Abdurrahman, mana karyawannya, sama pakaiannya. Kalau kita kan biasanya udah tahu ya, pakaiannya udah beda, wanginya udah beda, kendaraannya udah beda. Oh itu pasti bosnya itu, paling nggak gitu. Presentase salahnya kecil deh gitu. Tapi kalau kita masuk ke kebunnya Abdurrahman bin Auf, udah sama. Itu bagian dari zuhudnya seorang Abdurrahman ibnu Auf. Jadi beliau tidak meletakkan dunia yang luar biasa banyaknya itu di hati beliau, cukup di tangan beliau saja. Kalau udah di tangan enak untuk dibuang sana buang sini, ini buang dalam artian tanda kutip ya, dia berikan kepada orang yang membutuhkan, enteng, nggak berat. Tapi kalau udah merasuk dalam hati, mikirnya banyak. Dia mau sedekah, aduh kayaknya masih butuh nih, beli ini beli itu nih. Setengah aja deh. Begitu setengah mau dikasih, dia mikir lagi, oh iya masih ada tuh hajat buat anak, buat ini, buat seperempat aja deh. Itu karena memenuhi hati begitu. Tapi kalau harta di tangan itu bukan di hati, dia enteng saja ngasih ke sana. Allahumma ja'alna
minal mutasaddiqin. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Jadi cukup di tangan saja. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda, ya. Tawadhu'nya luar biasa. Tawadhu'nya, wah, beliau nggak pernah nonjolin hartanya beliau, itu enggak pernah sudah. Ya. Kemudian zuhudnya luar biasa. Sedekahnya, oh ini yang orang-orang tahu dari Abdurrahman bin Auf ini. Sedekahnya masya Allah. Semua orang Madinah, semua satu Madinah itu pernah nerima uang dari Abdurrahman bin Auf. Sepertiga pernah dipinjemin. Sepertiga dari semua penduduk kota Madinah pernah dibayarin utangnya. Dan sepertiganya itu pernah dikasih uang, cuman bagian dari mahabbah dan silaturahim saja. Ya. Bahkan Utsman bin Affan, orang yang termasuk paling kaya juga di kota Madinah, Khalifatul Muslimin, itu pernah nerima uang dari Utsman bin Affan, dari Abdurrahman bin Auf. Padahal kurang kaya apa tuh? Tapi itulah, ngasih hadiah, ini buat silaturahim. Diterima uangnya karena Utsman yakin uangnya Abdurrahman tuh halal. Ya. Kalau berbicara sedekah, udah masya Allah, ini yang perlu kita contoh nih. Apalagi nanti masuk bulan Ramadan, ya Allah, bentar lagi ya. Berapa hari lagi kita Ramadan ini? 13 hari, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan sampai kita ke bulan Ramadan. Banyakin sedekah udah itu. Ya. Karena Allah lipat gandakan kan amal-amal. Sedekahlah itu. Kalau beberapa daerah di Timur Tengah sana, mereka kalau udah bulan Ramadan, Pak, itu depan rumah, kadang-kadang depan kantornya, mereka bikin apa itu namanya tuh, Maidatur Rahman. Jadi ada terop-terop, ya. Terus mereka sediakan makanan, berebutan tuh, ngajak orang supaya makan di tempat dia gratis. Allah, itu indah betul itu. Sedekah, 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 apalagi di bulan Ramadan. Manfaatkan betul. Kita bisalah berkiblat kepada seorang Abdurrahman bin Auf, yang kalau sedekah udah nggak mikir-mikir, setengah harta ambil. Ya. Beliau pernah bersedekah dan masya Allah jumlah sedekahnya nggak main-main. Ya. Beliau pernah bersedekah sebanyak 50.000 dinar. Wa an Urwah anna Abdurrahman bin Auf awsa bi 50.000 dinar fi sabilillah wa kana ar-rajul yu'ta minha 1.000 dinar, sampai ada satu orang dapat 1.000 dinar. Satu dinar berapa? Itu satu dinar tuh 4,25 gram. Itu kalau dapat 1.000 dinar, oh, luar biasa itu. Ya. Masya Allah. Itu karena dia nggak pernah berat untuk ngeluarin hartanya itu. Dan berlakulah apa yang Rasulullah katakan, la yang kusumalun min sadaqah. Nggak ada tuh rumusannya orang sedekah terus kemudian jadi miskin, nggak ada. Bal yazdad 3 kali Rasulullah bilang, nambah udah hartanya, nambah hartanya. Padahal Rasulullah ngomong sekali udah cukup ya, 3 kali Rasulullah ngomong. Dan Abdurrahman bin Auf ini masya Allah, benar-benar beliau ini menerima dengan hatinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tadalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah mendapatkan kebaikan yang paripurna sampai seseorang itu mau memberikan atau menyedekahkan apa yang dia cintai. Latih, Pak, ini latih nih sebelum masuk bulan Ramadan. Infak yaumian, harian, nggak apa-apa, sedikit, tapi rutin. Lebih baik lagi banyak dan rutin. Wah, itu cakep tuh. Ya. Tiap subuh, kan gerakan itu udah mulai banyak ya. Ayo Pak, sebelum Ramadan nih, jangan sampai kita mulai ngegas pas baru awal Ramadan. Sayang. Bapak nyalain mobil starter, jret,
langsung mau gigi 4, nggak ada gasnya Pak. Begitu diinjek, ya nggak ada tenaganya. Kenapa? Baru dimulai langsung gigi 4, enggak. Dari bulan Sya'ban nih udah masukin gigi 1, gigi 2, gigi 3. Begitu masuk Ramadan udah gigi 4, kan enak jalan itu. Karena amalannya udah kita siapkan. Sedekah itu. Berikan kepada fakir, du'afa, para hufaz. Para hufaz enak. Salah satu amalan, amalun yasir ujiro kabir. Amalannya sederhana tapi pahalanya luar biasa. Itu salah satunya ngasih makan orang yang berpuasa itu. Dan itu bagian dari sodakoh kan. Iya. Karena pahala orang yang kita kasih makan itu akan Allah berikan juga kepada diri kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Kebetulan yang tadi kita kasih makan tuh habis baca Quran 4 juz. Enak bener. Nah, kalau Bapak bisa cari pondok tahfiz, sedekah ke situ. Itu Masya Allah. Para hufaz itu, ya Allah, satu hari berapa kali bolak-balik Al-Quran itu. Dan pahala itu ngalir untuk kita. Ahlu sedekah. Yang nggak harus jadi Abdurrahman bin Auf, tapi kita ambil itu, spirit sedekahnya itu. Dan Masya Allah, Abdurrahman ini nggak kira-kira. Kalau udah sedekah tuh, sekali sedekah tuh ya 100 onta, 100 kuda. Kalau onta sama kuda kan kalau dulu kendaraan ya. Ini kalau sekarang sedekahnya apa? 100 motor. Wah, itu Abdurrahman tuh. Sedekahnya apa? Nah, tadi barusan 100 mobil. Abdurrahman tuh. Kita kalau nggak bisa begitu, ya ambil spiritnya saja. Ambil spiritnya. Memang berat ya. Memang berat. Tapi mesti dilatih. Karena banyak Pak, yang mereka sudah terlatih untuk sedekah, nggak berat lagi untuk memberi gitu. Ada uang, ada mindsetnya. Kira-kira sedekahin kemana nih? Kalau udah begitu, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah, begitu wafat beliau meninggalkan untuk masing-masing istrinya sebanyak 100.000 dinar. Bayang tuh, satu istrinya dapat 100.000 dinar. Kalau 4 istrinya berarti 400.000 dinar. Untuk istri hanya 1/8. Berarti kalau hartanya Abdurrahman 3.200.000 dinar, mungkin hartanya saat itu kalau kita mau kalkulasiin, dikali 4,25 gram emas. Kalau ketiban uang segitu Pak, waduh, langsung ditahan, udah nggak bisa apa-apa. Tapi Abdurrahman bin Auf tuh Masya Allah, itu bukti kan, beliau keluarkan hartanya, baliknya lebih banyak lagi. Dapat harta disedekain lagi, baliknya lebih banyak lagi. Dan Masya Allah, hadza wa Abdurrahman bin Auf. Banyak kisah-kisah beliau yang kemudian diceritakan oleh para perawi. Abdurrahman bin Auf berusaha untuk mengurangi hartanya, tapi selalu balik kepada diri beliau jauh lebih banyak dari apa yang beliau sedekahkan. Ya. Pernah kan Abdurrahman bin Auf itu bawa barang dari luar negeri. Luar negeri beliau bagi-bagi harta tuh pada orang-orang yang nggak mampu sebagai hasil dari penjualan beliau. Kalau ke Syam atau kemana begitu ya. Begitu pulang sampai di Madinah, belum nyampe kota Madinah, beliau mau buang hajat. Ya. Akhirnya beliau tinggalkan, karena kalau dulu kan nggak ada WC umum ya, harus menjauh gitu, cari tempat yang aman lah gitu. Orangnya nggak ada, didatengin, ada kafilah lagi yang datang lewat, kok banyak barang-barang bagus nih. Siapa yang punya barang ini? Liman haza, liman haza, liman haza, ini punya siapa? Orangnya nggak ada, dicariin barangnya Pak. Ini orangnya nggak ada. Kalau kita kan ngejajain ya, ayo kakak silakan belanja gitu ya. Ini nggak, orangnya nggak ada, dia dicari barangnya. Allahu Akbar. Itu kemudahan-kemudahan bagi orang yang mau menyedekahkan hartanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf Rasulullah cintai betul. Bagaimana zuhudnya di dunia, tawaduknya beliau, sedekahnya beliau, iffahnya beliau tadi membuat Rasulullah cinta betul pada Abdurrahman. Pernah satu waktu sahabat Khalid bin Walid itu selek apa itu ada ribut-ribut kecil lah gitu ya, ada satu permasalahan.
Jadi sahabat bukannya nggak pernah punya beda pendapat, pernah juga. Termasuk Khalid kepada Abdurrahman bin Auf. Ada kata-kata yang keluar tanpa bisa dikontrol oleh Khalid. Rasulullah bilang, jangan kau sakiti sahabat kecilku itu. Jangan kau sakiti sahabat kecilku itu. Allahu Akbar. Dibelain tuh Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu bukti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 2 orang yang pernah menjadi imam sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah makmuman sama beliau. Karena ada kisahnya di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu subuh beliau ada hajat, ya, nggak langsung wudhu tapi buang hajat dulu. Maka beliau agak telat datang ke masjid. Orang-orang nyangka, ini waktu subuh udah mau habis nih, Abdurrahman aja yang maju. Abdurrahman celingak-celinguk gitu, ya mana Rasul, nggak ada. Ya udah maju deh Abdurrahman, majulah. Begitu dapat 1 rakaat, Rasulullah datang makmuman sama Abdurrahman bin Auf. Maka begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah bangun. Begitu Rasulullah bangun, geger satu masjid itu. Lah, Rasulullah ada. Galil adab deh. Wah, kita nggak beradab ini. Rasulullah makmuman sama Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi Masya Allah, begitu selesai, Rasulullah bilang, ngelihat tuh sahabat-sahabatnya gelisah. Kata Rasulullah, yang kalian lakukan benar. As-salatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Hahuwaza Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dengan segenap kelebihan amalan-amalan beliau yang biasa beliau lazimkan, dan Masya Allah mudah-mudahan bisa menjadi satu motivasi buat kita supaya punya sifat-sifat layaknya sifat-sifat Abdurrahman bin Auf. Jaga ifah, jangan haji mumpung, Pak. Kita punya harga diri, ya. Jangan karena orang butuh sama kita manfaatkan, jangan. Kita punya ifah. Terus kemudian zuhudlah hidup di dunia ini, ya. Zuhudlah hidup di dunia ini. Zuhud nggak selalu miskin dah, ya. Tapi zuhud dia tahu takarannya, dia tahu proporsionalnya seperti apa. Itu hidup zuhud. Tidak berlebih-lebihan, ada mutasarruf, ya. Punya mobil 12, itu nggak zuhud. Walaupun halal duitnya, walaupun boleh aja dia beli untuk apapun itu, tapi orang yang memilih jalan zuhud, dia tidak akan melakukan itu, ya. Apalagi kalau sampai pamer-pamer seperti fenomena saat ini, la haula wala quwata illa billah, nggak dibawa mati itu harta, ya. Hiduplah zuhud. Kemudian tawadu itu nggak besar hati, rendah diri saja. Lihat bagaimana pakaiannya Abdurrahman bin Auf, bagian dari zuhud dan tawadunya beliau, ya. Dan kemudian banyak-banyak kita bersedekah, ya, karena itu yang akan menemani kita nanti menjelang sakaratnya kita, ketika berada di barzakhnya kita, ya. Itu yang akan menolong, yang paling mudah menolong kita itu. Makanya bahasanya dalam surah Al-Munafikun kan gitu, ya. Saya pengen sedekah saja, walaupun nanti ada berbagai macam tafsir. Yang dimaksud sedekah adalah zakat, tapi ada yang mengatakan ya sedekah itu, ya. Sebelum malakul maut datang, ya dia udah bingung mau ngapain lagi, badan udah nggak bisa digerakin, kepala udah nggak bisa sujud, mata cuma tinggal meremelek, lisan juga udah mulai kaku, kaki udah mulai dingin. Maka pada saat itu dia pengen sedekah aja deh, pengen sedekah. Itu paling mudah dan pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlus sedekah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul khair, insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya panjang ini, ya, cuman karena waktu yang terbatas kita akhiri. Dan kalau tadi kata Ustaz Ali ada 1-2 pertanyaan, falyatafaddal masykur. Barakallahu fiik. Ya, syukran Ustaz Helmi Nabi yang sudah menyampaikan sosok Abdurrahman bin Auf yang sangat luar biasa tentunya. Dan semoga kita juga menjadi sosok-sosok seperti Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika memang ada pertanyaan seputar kisah yang disampaikan, ya, falyatafaddal untuk bertanya. Baik,
kalau sudah tidak ada, ya mungkin diinformasikan ada beberapa catatan yang saya tulis di HP saya terkait dengan tasbih yang diajarkan tadi, ya, yang diamalkan oleh istri Rasulullah SAW. Mungkin nanti bisa dibuka di grup jamaah ya. Nanti insyaallah admin dari grup kita akan menulisnya di sana. Mungkin sebagai amalan buat kita bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa Ustaz. Oke, dengan doa terlebih dahulu kepada Ustaz kami persilakan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la mubtalan illa afaita wa la maridan illa syafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la waladan illa aslahta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa a'antana ala qada'iha ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallim sallim ya Allah. Allahumma sallim sallim ya Allah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa ma ma'ana. Wahfazna ya Allah, wahfaz man ma'ana wa ma ma'ana. Wa ballighna ya Allah, wa balligh man ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.